yang gue senengnya dari STY dibanding Sousa, STY itu adaptif kalau secara taktik, nggak terlalu batu. Kita bisa lihat timnas kadang aliran bolanya lancar banget, kadang dia main pragmatis dan disesuaikan gitu dengan lawannya. Jadi itu sih gue senengnya sama dia, dan gue berharapnya kita bisa mainnya kayak timnas pas AFF 2020 kalau kalian ingat pas COVID. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo Ajusi. Kita dalam rangka menyambut pelatih kepala baru Persija. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo, Kang Dongmin, Shin Taeyong. Mungkin kita bisa nanya Vio dulu kali ya. Tadi liputan langsung di JIS. Gimana tuh tadi Vio? Tadi rame banget sih. Dikasih kimbap gak tadi? Apa topoki ya? Topoki itu dikasihnya sei gue, sei sapi. Jejang meong. Mie hitam. Tadi tuh pas kesana ya kayak preskon biasa aja sih, tapi ini rame banget. Dari TV banyak, bahkan media kayak Creative Fox juga datang. Jadi rame banget sih, tapi yang gue kaget tuh, kan gue pernah datang ke preskon Carlos Peña, ke Coach Souza, ngeliat STY itu auranya beda, dia wibawanya, wah keren lah dia pokoknya. Yang mungkin gara-gara itu juga kali ya, yang tadinya gue kayak gue agak ragu nih sama STY, tapi karena terpukau dengan sosoknya dia, gue ambil pakai kaosnya dia. Berkarisma berarti gitu. Berkarisma, kayak Thomas Doll. Kalau lihat Thomas Doll kan, wah ini pelatih yang berkarisma. Tapi dari preskon itu ya menarik sih. Introduction-nya STY, dia ngomong bahasa Indonesia sedikit, dan ya selain itu ya welcome Peralta ke Persija. Keceplosan itu ya. Welcome Bienvenido. Keceplosan lagi. Kayaknya harus dikawal ini jadi. Nah itu sih seru sih tadi liputan ke JIS ya, walaupun tadi JIS panas banget ya, soalnya gue di sana dari jam 11:30, preskonnya mulai jam 1, tapi seru sih tadi. Nggak sempet wawancara siapa gitu loh? Oh enggak. Soalnya STY langsung cabut Lewat pintu yang belakang itu ya. DJ juga nggak sempet tuh kan? Nah lu kenapa nge-spill? Nah, lu seberapa excited nih? Iya, kalau kemarin pada lihat episode yang lalu kan gue bilang gue penasaran sama STY ke Persija, nah tapi dibantah sama Bung Ferry kan nggak ada soal bahasa lah, soal apalah, nah makanya gue kemarin lumayan yakin tuh kalau emang dia ada, pas ada rumor dia ke Persija, gue lumayan yakin dia ke melatih Persija, soalnya bekas mantan pemain pelatih timnas kan, itu salah satu yang bikin gue yakin dia ke Persija. Bisa-bisa nanti malahan menurut gue dia bisa bawa pemain kesayangannya di timnas kayak Marceng, siapa tahu mungkin, atau idolanya Vio, Rafael siapa tahu. Nah itu sih menurut gue, tapi kemarin prediksi gue kemarin tentang dia kedatangan Shin Taeyong ke Persija benar kejadian. Cenayang lu emang. Lu gimana Will? Gue ya, seberapa kalau gue ngelihatnya gue udah tahu ini dari tanggal 27 Mei sih. Soalnya bikin grup, apa tuh? Gue sama Diego bikin grup sama beberapa teman, namanya Pengawal JJ grupnya. Pengawal JJ. Itu dibuat 27 Mei. Jadi emang udah ini ya, udah bukan berita yang... Bukan, maksudnya ya udah nggak kaget lah ya. Hampir pasti lah waktu itu kan ya, hampir pasti, cuman dikenalinnya ke ini. Jadi kayak menurut gue lebih ke, gue mau menyoroti apakah mampu STY itu ngebawa Persija ke titik tertinggi kompetisi sebagai klub tertinggi di kompetisi Indonesia gitu. Ditargetkan juara kan? Hah? Ditargetkan juara. Ditargetkan juga. Tapi gimana kalau bilangnya sih progres yang sangat cepat, bukan juara. Ya itu mending indikasikan juara sih. Ya kan yang gue soalnya itu apa sih yang ngebuat akhirnya Persija
Persija ngambil STY sebagai pelatih, STY ini punya apa gitu. Mungkin ini yang menarik dibahas sih menurut gue. Maksudnya STY punya apa, terus kalau kata Vio kan punya karisma, punya auranya ya, sebagai sosok pelatih yang berwibawa. Aura farming ya. Aura farming kalau kata Gen Alpha. Gini-gini. So salah ya? Gitu. Ya kalau gue ya gitu aja sih dulu. Lu seneng nggak tapi? Apa lu ragu? Gue gini ya, Persija mau dilatih siapapun selagi itu mungkin gue bukan di sisi sebagai pengambil keputusan untuk mengambil kebijakan ya menurut Persija ya. Jadi kayak kalau ibaratnya gue hanya sebagai supporter yang cinta Persija yang cuman pengen lihat Persija ditampil di titik di tempat tertinggi ya. Jadi kayak gue harus support siapapun itu. Jadi pelatihnya tetap harus gue support. Mau siapapun itulah. Bahkan waktu itu kita ke Esmanja Sulme, Jan Saragi, Setiawan. Ya ke depannya nanti berjalan apakah dia mampu memenuhi ekspektasi kita Jackmania. Kalau emang nggak bisa ya sebagai supporter kita tetap harus mengkritik kalau udah tidak sesuai dengan target itu sesuai ekspektasi. Lalu dari kacamata pelatih gimana gue melihat bakal gimana Sintayong? Di satu sisi excited juga karena dia punya sejarah yang bisa dibilang lumayan wangi lah ya sama timnas. Dan gue pun dulu karir gue sebagai jurnalis olahraga kan sebagian besar dihabiskan meliput timnasnya STY kan. Jadi gue bisa melihat langsung gimana sih dia megang tim, gimana sih dia ngerancang latihan dan segala macem. Gue ngelihatnya ya emang dia tuh sebenarnya pelatih world class gitu ya. Terbukti dia udah bawa Korea ke Piala Dunia gitu. Dan bahkan bisa ngalahin Jerman. Dia pelatih yang punya kualitas. Tapi yang pengen gue soroti adalah sebenarnya mungkin karena dalam 3 musim terakhir ini yang juara adalah rival kita gitu. Jadi anak-anak di Jack tuh seakan-akan gue nggak mau lihat proses lagi, gue maunya langsung juara. Padahal kalau menurut gue sebagai otokritik itu mindset yang salah sih. Karena dalam sepak bola tuh nggak ada hal yang instan. Oke, mungkin rival bisa juara pada saat Boyan Hodak pertama kali direkrut. Tapi mungkin di balik itu kita harus lihat juga prosesnya seperti apa gitu. Apakah manajemennya berjalan dengan baik? Bagaimana kemudian Boyan Hodak ini bisa ditopang sama pemain-pemain emang sesuai sama game model yang dia mau. Nah ini yang harus kita lihat. Menurut gue, juara itu adalah hasil daripada sebuah proses. Yang kita harus lihat sebagai supporter adalah ini prosesnya bener nggak nih yang dijalani sama Persija nih selama ini. Jangan-jangan kita nggak juara karena ya prosesnya nggak bener gitu loh. Sebenarnya kan di P-nya, di Thomas Doll, dan di Souza, prosesnya udah bener nih. Tapi kitanya aja yang nggak sabar gitu loh. Untuk melihat buah dari proses ini, karena itu tadi mungkin karena rivalnya juara, jadinya kita kayak kita harus juara. Kita ikut panas, jadi ikut trigger di medsos jadi trigger dan karena ke-trigger itu akhirnya kita sebenarnya nggak ngelihat bahwa sebenarnya secara progres Persija itu secara prestasi naik justru ya kan? Bukannya turun. Jadi secara prestasi Persija naik. Sebelumnya kita peringkat 7, peringkat 5, peringkat 3. Sekarang peringkat 3. Belum peringkat 7 malah ya. Iya. Waktu P-nya. Terus sekarang peringkat 3. Kan itu sebagai sesuatu pasti naik. Berproses cuman karena mungkin pertama kita kalah 2 kali sama rival. Yang kedua rivalnya yang juara. Jadi kita ke-trigger. Kita pengennya sebagai yang kita melihatnya ternyata prestasinya turun. Kalau kata Vio testnya tuh udah kalah kita, tapi kan kita nggak ngelihat secara progresnya. Makanya sebenarnya ya pembahasan kita di episode sebelumnya kan bahwa sebenarnya kita kaget harusnya Mario Souza tuh dikasih waktu kesempatan lagi lah, karena dia udah menunjukkan progres peningkatan. Nah, yang jadi pertanyaan kan apakah STY sekarang bisa nih akhirnya? Ya dari peringkat 3 yang sebelum peringkat 3
Jadi peringkat 2 atau peringkat 1 lah, amin kita juara gitu. Nah, apa yang diperlukan? Maksudnya apa yang bakal dilakuin sama STY sih? Menurut gue itu aja sih. Jadi kalau gue ngelihat STY ini sebagai pelatih, kalau gue bilang pelatih yang kuat, challenging ya, dia suka tantangan. Pertama, dia jadi pelatih Korea Selatan 2017 karena pelatih Korea sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia tampil jelek kan, tampil jelek, jadi dia penggantinya. Ya dia muncul dari pelatih Korea kelompok umur U23, U20, naik ke senior, akhirnya dia bisa bawa Korea jadi masuk Piala Dunia. Ngalahin Jerman, juara bertahan dan peringkat 1 dunia. Ngalahin Jerman, akhirnya Jerman nggak lolos. Ya walaupun Koreanya juga nggak lolos. Yang akhirnya si STY sama pemainnya di Bandara Korsel dilemparin telur kan waktu itu kan. Nah dari situ maksud gue terus dia menerima tantangan sebagai pelatih timnas dengan kondisi timnas yang kita tahu sendiri lah sebelum STY. Makanya tadi Vio bilang kenapa banyak media-media kayak Creative Fox segala macam. Bahkan followers IG-nya Persija ya kalah sama followers IG STY. Oh ya? Coba cek. Coba cek. Gue baru tahu ini. Fun fact ini gue baru tahu. Nah, fun fact followers IG Persija kalah sama followers IG STY. Fun fact-nya. Itu kan menandakan bahwa STY itu sangat dicintai sama masyarakat Indonesia sebenarnya. Persija 4,6, STY 5,2. Nah, Tapi dari kayak teman-teman gua dan orang-orang awam sih, orang-orang lebih banyak ngomongin STY sih dibanding Persijanya. Persija. Jadi kayak emang STY setop itulah di otak orang-orang Indonesia. Ya, bahkan tadi sempet sore-sore cewek gue tuh nge-WA gue bilang, wah STY sekarang ngelatih Persija. Tumben-tumbenan nih mainin Persija nih. ada temen gue dibilang kan, bosnya dia yang kagak pernah ngomongin bola sama sekali lah ibaratnya. Mungkin kalau timnas oke lah. Sampai nanya, kalau nanti temen gue tahu dia temen gue anak DJ kan, itu STY beneran jadi ngelatih Persija sebelum pengumuman ya. Sampai tanya gitu. Jadi kan emang sesuatu yang, nah ini menurut gue lebih kayak ke kita dalam membangun tim sepak bola, bisnis dulu atau prestasi dulu kan. Bisnis ini bisa sambil berjalan nih. Yang kita kemarin omongin segala macam, Jakarta harus lebih Persija lah, ini lebih Persija. Mungkin dengan sosok munculnya STY bisa membuat orang-orang minimal notice lah Persijanya, Persija tuh. Atau kayak kepo, coba nonton Persijanya STY. Ini tadi bahkan gue posting IG story tentang STY Persija, teman gue yang, wah gila baru deh ini gue mau nonton Persija sekarang ada gitu. Gue juga banyak yang gede DM gue. Pas gue ngepost STY. Berarti semenarik itu STY di mata orang yang awam sama Persija berarti buat gue. Bisa jadi kayak waktu Juventus rekrut Ronaldo kan followersnya juga jomplang Juventus jadi atau arahan ke Tokyo Verde. Atau pemain-pemain naturalisasi ke klubnya masing-masing gitu. Nah, berarti kan gue ngeliatnya dari sisi lain nih. Berarti kan beberapa orang-orang yang kayak gitu kan emang berarti penonton timnas kan? Iya, penonton timnas. Ya kita tahu sendiri lah. Beberapa tahun belakangan penonton timnas kan bergeser. Penonton timnas tuh bukan penonton klub lokal. Penonton timnas ya penonton timnas. Nah, dengan hadirnya STY, bisa jadi nih penonton timnas akan merembet ke klub lokal. Balik lagi, gimana sekarang teman-teman The Jackmania yang sudah menjadi penontonnya Persija menerima teman-teman yang akhirnya mau menonton Persija berkat STY ini dari penonton timnas yang bergeser mau nonton Persija. Iya, walaupun pada dibilang FOMO baru nonton nggak masalah sih. Itu terserah masing-masing. Emangnya lu nonton bola tahun berapa? Misalkan lu nonton bola tahun 2014, ya lu FOMO tahun itu. Jadi jangan samain orang-orang. Biarin aja. Semua orang ada startnya sendiri dan mereka startnya di STY, ya kita harus kerangkul mereka dan edukasi mereka. Selama-lamanya lu nonton bola,
masih lebih lama Lino. Iya bener sih. Jadi kalau ikut ngumpul sama Bung Fer waktu itu jadi JM kali lu ya? Iya sih, kayaknya sih gue curiga gitu sih. Udah jadi JM juga dia nih. Orang ngomong katanya dia komandos juga ya? Iya, komandos kemarin. Pasti diajar sama Bung Ferry. Lu daripada komandos udah ikut sama gue. Jadi gitu ya. Sekarang bagaimana sih gue ngeliatnya kayak teman-teman nggak menerima nih atau merangkul atau terus panitia pelaksana pertandingan Persija membuat tempat nyaman bagi mereka ini terkait hal dia gimana cara mendapatkan tiketnya, nontonnya, akses masuk stadion ya. Nah itu akhirnya nanti akan ngebuat Jakarta lebih Persija. Iya. Bisa dimulai dengan langkah yang tadi lo bilang gitu ya. Iya. Tapi kalau dari STI-nya sendiri, kan gue bilang awalnya ragu dengan STI. Gue lebih pengen pelatih dari ASEAN kayak pelatihnya Bu Riram atau Port. Tapi setelah gue denger kontraknya 3 tahun, gue jadi lebih tenang sih. Soalnya itu menunjukkan Persija mau berproses jangka panjang. Ya semoga aja nggak di tengah-tengah, nggak puas terus tiba-tiba di-cut ya. Semoga itu nggak terjadi. Tapi setelah denger itu gue jadi lebih tenang dan gue coba inget-inget lagi zaman-zaman gue nonton STY di Timnas. Yang gue senengnya dari STY dibanding Sousa, STY itu adaptif kalau secara taktik, nggak terlalu batu. Kita bisa lihat Timnas kadang aliran bolanya lancar banget, kadang dia main pragmatis dan disesuaikan gitu dengan lawannya. Jadi itu sih gue senengnya sama dia. Dan gue berharapnya kita bisa mainnya kayak Timnas pas AFF 2020 kalau kalian ingat pas COVID. Itu bagus banget tuh mainnya dan pemain naturalisasi kita cuman yang kita cuman kalah 3-1 sama Jepang kan? Bukan. Itu setelah itu Piala Asia itu. Piala Asia. Ini AFF. Oh, AFF 2020. Oh, yang Asnawi ini. Iya, benar. Itu kan kita cuma Iqbal Nevo sama Elkan Bagot kan naturalisasi. Tapi kita mainnya bagus banget di situ walaupun kita nggak juara ya. Dan ya mengingat juga udah hampir nggak pernah dalam waktu dekat ini klub Indonesia itu juara dengan sepak bola yang indah ya. Tapi gue pengennya ada adaptifnya itu sih. Tapi nah, concern gua apa yang Bung Ferry ngomong di episode terakhir, komunikasinya itu gimana? Soal di dalam tim Persija ada yang ngomong bisanya Portugis doang, ada yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ya semoga bisa ada solusinya lah soal komunikasi itu. Tapi kalau ingat kata Subasa, sepak bola adalah bahasa universal. Nah, balik lagi ke taktik, sebenarnya ini ada persepsi yang salah juga ya, karena banyak orang yang ngerasa, banyak anak-anak The Jack juga yang mikirnya, oh pelatih kita STY berarti balik lagi dong kita akan main bertahan, main defensif. Padahal sebenarnya enggak juga, karena gue salah satu tulisan yang gue bikin buat di bukunya PSSI Pers itu tentang evolusi taktiknya timnas Indonesia, terutama waktu dipegang sama STY. Kalau kita lihat, ya bener kata Vio, STY itu adaptif dan cenderung dia itu seorang pelatih yang prankster. Jadi ketika lawan akan menganggap STY dan timnya bermain begini, dia bikin sesuatu yang beda. Dia bikin kejutan-kejutan. Kita ingat dulu pas awal-awal banget STY masuk, dia bahkan waktu lawan Thailand itu pakai formasi 1-4-4-2 waktu itu. Terus pas di Piala AFF 2020 yang Vio bilang tadi itu, dia main pakai 4-2-3-1. Dan akhirnya kan baru kemudian berkembang jadi 3-4-3, bahkan ketika lawan Arab Saudi mereka ngiranya Indonesia akan main dengan pakem biasanya 3-4-3 berubah jadi 3-5-2. Nah, adaptif ini yang bisa kita harapkan nih dari STY di Persija nanti. Apalagi tadi STY bilang ketika dibilang oh nantinya akan main bertahan atau enggak, dia bilang enggak kok, saya sebenarnya pelatih yang filosofi menyerang gitu. Nah ini menarik untuk ditunggu kalau misalkan ternyata fondasi yang udah dibangun sama Souza diterusin sama STY. Tinggal gimana akhirnya STY dan timnya bisa memilih pemain-pemain yang tepat buat mengisi pos-pos yang dia mau. Tapi dia sebenarnya formasi pakemnya dia berapa sih? Nggak ada. Apa nggak punya dia kayak
kayak Ali ini kan 3-5 tuh Dia nggak mau diganti. dia terakhir ngelatih urusan Hyundai yang dia ngegantiin pelatih sebelumnya tapi dengan rekor yang kurang baik ya. 2 kali menang, 4 kali seri, 4 kali kalah dari 10 pertandingan. Apa? Itu Maksudnya? 10 pertandingan beda-beda semua. Nggak ada yang sama tuh dari. Iya ada sih, tapi ya nggak selalu itu. 3-4-3, 4-4-2. Mungkin kalau formasi selalu beda Ada, atau nggak ada yang sama ya. Apa sesuai lawannya siapa gitu ya? Iya, selalu disesuaikan sama lawannya. Tapi yang selalu sama adalah prinsip-prinsip permainannya. Prinsip-prinsipnya. Kayak kolektivitas tim, organisasi permainan tuh tim-tim yang dilatih STY itu pasti rapi. Ketika nyerang bareng-bareng, ketika bertahan bareng-bareng. Kalau kita lihat kayak tadi lawan tim-tim yang lebih kuat cenderung mainnya defensif, organisasi pertahanannya rapat. Tapi ada kalanya juga kayak waktu di Piala Asia lawan Australia kan kita lihat Indonesia bisa build dari bawah, main passing-passingan sampai ke depan. Dan itu kita kebobolannya kecolongan deflection doang kan. Iya. Dan itu berarti nunjukin kan kalau STY itu ternyata bisa menunjukkan gitu. Australia mana kepikiran sih Indonesia main nyerang lawan mereka gitu loh. Karena gini, sekarang kalau yang gue lihat mungkin di antara menyerang sama bertahan itu ngelihat lawan ya, adaptasi ke lawan. Kalau lawan menyerang kita atur gimana kita bisa. Yang pasti pemain STY itu kolektif penguasaan bola kalau gue lihat. Iya. Ada perubahan semenjak Indonesia akhirnya dipegang STY sama sebelumnya itu apa? Yaitu beberapa banyak potongan-potongan video tentang build up. Iya, Ya kan tentang build up timnas, tiki taka timnas, itu muncul kan di era STY. Nggak yang kayak dulu main ngoper ke satu orang yang larinya cepet, disuruh lari. Terus bulat-bulat ya kalau main di PS bulat-bulat kotak-kotak Maksud gitu. gue ya itu yang kelihatan ciri khas kalau yang kasat mata gue yang kelihatan ngeliat pemain timnas secara kasat mata ya berani pegang bola kolektif. Soal adaptif emang iya sangat adaptif lah, maksudnya kita ya STY itu pelatih pinter ya. Lu nggak mungkin Korea dengan peringkat berapa dunia 50 dunia waktu itu ya, lawan peringkat 1 dunia dan juara bertahan Piala Dunia Bisa lu kalahin. Kalau lu ikutan main nyerang ya lu kalah habis lah sama Jerman. Ini seperti tadi yang lu bilang tadi, yang orang-orang di media tadi pas itu pada bilang Sinteyong pengen bertahan dan dia jawab itu karena lawan Indonesia lebih jago dari kita, makanya kita pengen bertahan. Dia bilang gitu tadi di. Dan itu lagi adaptifnya dia. Satu yang gue suka juga, kan gue lumayan jarang nonton timnas ya. Katanya si Sinteyong ini makanya dia cabut apa keluar dari timnas karena dia nggak bisa disetir gitu, nggak bisa diatur sama intervensi dari atas. Maunya nih pemain gue ini nggak jangan diganggu. Jadi katanya sih dia nggak ada intervensi. Dan itu juga sih karena dia kayak begitu, kita bisa lihat dia nggak masalah banget mainin pemain muda. Kayak AFF 2020 itu pemain muda semua. Itu paling generasi jadi. Padahal di AFF 2018 kita masih ada Rico waktu itu masuk, Andri Tani, Spaso, masih ada Beto waktu itu. 2020 pemain muda semua. Dan mainnya itu bagus banget, keren banget. Yang Piala AFF di Singapura kan tuan rumah. Itu keren banget benar. Iya, itu keren banget. Nah, kita harapkan pasti akan ada banyak tekanan-tekanan dari The Jack ketika STY nggak menunjukkan hasil yang oke. Nah, menurut gua manajemen tuh harus konsekuen dengan pilihannya. Ketika STY diserang, manajemen harus ngebela. Mau nggak mau. Karena ya itu tadi, waktunya 3 tahun. Ya kalau bisa apapun hasilnya ya selesain dulu deh. Waktu 3 tahun itu baru kalau mau ganti-ganti gitu. Jadi dia ngebangun tim yang benar-benar udah jadi, udah utuh. Ketika ditinggalin pun pelatih baru tuh nggak mulai dari nol lagi gitu loh. Iya, fondasinya udah ada dibuat nih. DNA-nya Persija untuk main seperti ini tuh udah ada. Dan kalau kita cari pelatih yang karakternya sesuai bisa masuk ini. Kan tinggal menyesuaiin. Kecuali kalau misalkan kita nyari pelatih, STY udah bangun Persija yang seperti tadi, main kolektif, passing. Ternyata kita dapat pelatih yang kayak
Teko misalkan yang main Berubah counter lagi. defense, Iya. Dan ada striker yang selalu jadi andalan dia dan seleksi pelari cepat yang selalu jadi andalan dia gitu kan. Walaupun tetap juara, tapi kan maksudnya nggak DNA-nya beda. DNA-nya udah beda, jadi berubah lagi, mulai nol Jadi lagi. kayak misalnya ke zaman Rijkaard cabut tinggal Barcelona, datang Pep kan yang ngambil sama tuh, jadi masih ada core-nya. Iya, Core-nya Iniesta, Xavi itu. ya begitu. Dan harus diingat tiap tim tuh punya perjalanan yang beda-beda Beda-beda. gitu. Kayak Arsenal sama Arteta kan lama tuh prosesnya, akhirnya baru juara. Jangan kayak tim ini biasa main dengan pemain sayap winger ya, winger tiba-tiba wingernya dijadiin 2 striker. Klub mana tuh? Ya kan, jadi dari tadi mainnya 4-3-3 Jadi 3-5-2. jadi 3-5-2, wingernya dijadiin sayap, Wingernya jadi nomor 9. main nomor 9. Ya, terus sekarang akhirnya wingernya curhat di media, dia bilang ini selama sepanjang musim saya bermain di bukan posisi saya dan saya merasa nggak nyaman. Nah itu kan akhirnya kan Akhirnya cabut. pelatih yang tidak melanjutkan. Oke, memang pelatih sebelumnya gagal, tapi lo harus melanjutin apa yang ada di Yang bagus jangan dirubah, jangan ya dirubah. kan? Iya. Pemain-pemain lu yang tipikal pemain lu begitu, ya kan? Dua-duanya pemain winger dijadiin striker, jadi 2 striker, pemain nomor 9, lucu. Nah, gue lihat kan kalau Shin Tae-yong itu kan organisasi permainannya bagus di setiap fase permainan. Kalau gue lihat di musim lalu, kelemahan Persija adalah ketika transisi dari menyerang ke bertahan. Banyak banget kita kebobolan dari counter attack. Nah, mudah-mudahan dengan adanya STY ini dia bisa memperbaiki hal itu tuh, organisasi tim ketika kita kehilangan bola kayak gimana. Kalau kita lihat timnas di bawah STY kan ketika kehilangan bola masing-masing orang udah tahu tuh tugasnya masing-masing harus kayak gimana, bersikap kayak gimana. Gue juga berharapnya selain itu juga STY bisa kasih solusi kalau kita lawan low block. Oh iya. Soalnya kalau di timnas kita bisa lihat tuh alur serangannya dia kayak gimana kalau misalnya kita lawan Kamboja lah, Timur Leste, Malaysia. Itu kan Vietnam bahkan. Vietnam. Itu kan dia tahu gitu aliran serangannya kayak gimana. Sampai Witan lu jago banget loh. Di bawah STY itu dia ngatur serangannya jago banget lah, dan semoga soalnya kita bakal lawan tim-tim bawah kan, kayak misalnya PSS Sleman gitu-gitu, pasti mereka low block lawan kita kan. Semoga STY bisa nerapin apa yang diterapin di timnas ke Persija kalau lawan low block. Soalnya musim lalu jujur bosen banget sih kalau lawan tim-tim bawah tuh. Pakai bus gitu ya. Karena pelatih kita ya terlalu kacamata kuda Batu, dengan sistem permainan yang sesuai sama maunya dia. Nah kalau STY kan yang kita bilang tadi dibahas adaptif. Lo gimana? Lawan udah mau counter Persija dengan low block, tapi STY ternyata punya kejutan lain kan? Itu kan mudah-mudahan itu yang kita tunggu lah. Trik-triknya STY. Tapi semua itu bisa terjadi kalau nih bursa transfer dia mendatangkan siapa dan siapa nih. Kan masih ada pemainnya, kita pemainnya belum full, masih ada yang baru cabut. Dan yang tadi Peralta udah fix ya. Kira-kira pemain berarti kirinya Peralta, kanannya Son Heung-min. John Kwon-sing. Son Heung-min boleh. Soalnya kan dia nggak perpanjang kontrak kan sama Di Montreal kan. Mau gue sih Lee Kang-in ya. Juara Liga Champions. Iya. Nah, kata menurut kalian semua, ada nggak tuh nanti gerbong-gerbong Korea dari Shin Tae-yong dibawa ke Persija menurut lo? Kalau di sosmed tuh isu-isunya 4 gerbong. 4 gerbong tuh mana aja gitu kan. Benar-benar. Kim Min-jae nggak Kayak mau gerbong tinggal 3 lagi tuh, tapi itu Kalau Kim Min-jae kayaknya berat bos, dia kan masih pemain inti. Tapi nggak main-mainnya di Bayern, bukan di LA atau di mana Selain gitu. JJ berarti dia bawa gerbong timnas yang kayak pelatih kiper yang Persipura itu pasti Yu Jae-hoon. sekarang kan di Persijap dia. Terus sama si yang dokternya itu siapa tuh dokter timnya? Itu masih di timnas. Sama sebenarnya ada satu lagi Sang Gyu apa ya, sekarang sebenarnya di Persebaya. Shin Sang Gyu. Siapa dia? Itu dia. Dia nonton timnas cuy. Dia asistennya STY. Dia asisten STY sekaligus penerjemah untuk bahasa Inggris.
JJ itu bahasa JJ Indonesia bahasa doang. Indonesia. Ya. Oh menarik, ditunggu nih siapa dia bawa gerbong. Tapi dia lagi sekarang kan masih di kontrak Persebaya. Nah, tadi kan pas konversi pers dia juga bilang ya Vio bahwa pemain yang gerbong kepelatihan yang waktu timnas sempat kan Iya. akan kemungkinan besar bahwa mereka semacam Join. ya. Menurut lu gimana Go? Siapa nih gerbong Korea yang nggak tahu lu? Gerbong Korea, gue nggak tahu ya siapa yang akan dibawa sama STY, tapi Yakin ada? gue harap sih, sebenarnya gue berharap kalau melihat track recordnya STY, dia bakal banyak ngasih kesempatan ke pemain-pemain muda. Kayak Ali, kayak Hanan, kayak Doni bisa jadi tulang punggung Persija juga. Dan mungkin akan ada pemain-pemain dari akademi juga yang kemarin juara kan U20 ada Oli Liming, Tio Liming, ada Teza Briantama, ada yang sekarang main di timnas U19 Ibra Ohorella, bagus juga. Sama ini Goli yang kemarin kita ngomongin Goli namanya lu. Goli. Sabi Goli. Sabi Goli. Ada yang lempar Fabio Fabio Aska Aska. juga back kiri. Nah, gue harap sih, oke, mungkin kita diminta untuk bersabar karena STY mengorbitin pemain-pemain muda ini semoga yang lah. hasil didikan Persija tentunya beda dong sama pemain-pemain dari luar yang hatinya belum tentu ada Persija di dalam. Kure kok kan. Kore kalau kata orang Italia ya kan. Nah, ngomong-ngomong kayak orang-orang kan selalu bilang nih, STY mah pelatih turnamen. Coba gue boleh tahu nggak? Apa tuh? STY itu prestasinya di liga, maksudnya di klub tuh apa aja? Di Seongnam Ilhwa, Songnam. Songnam, Celik 1, set berturut tiga tahun berturut tuh. Itu pelatih atau pemain? Pemain nih ya. Oh iya. Main di AFC Champions League 2010. Champions League 2010. Iya, AFC Champions League sama Korean FA Cup 2011. Dua itu doang. Liga nggak juara dia? Enggak. Selebihnya dia kalau nggak salah abis itu ngelatih timnas deh. Timnas Korea kelompok umur. Abis itu Tapi lumayan juga. Champions League. Piala Champions Asia dia juara. Ya, mungkin aja ya, di Persija musim pertama nggak juara tapi masuk Asia terus tiba-tiba juara Asia. Ya kan? Bisa jadi juga. Sama dia juara di Korea East Asian Football Championship 2017. Nah, itu pakai timnas kan? Iya, timnas. Nah ya kita berharap sih dia justru bisa memecahkan telur juara liganya bersama Persija juga. Sama tadi di presscon banyak yang ngomongin kasus dia di Ulsan. Itu kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Kamu Ulsan nggak tahu gue. Sebenarnya karena kalau gue ngeliatnya ya, kan pemain-pemain Ulsan tuh ngeluh kalau STY itu terlalu old school lah pendekatannya. Kalau kayak sama-sama kita tahu orang Korea itu hierarkinya tuh kaku banget antara senior sama junior tuh senioritasnya bahkan kalau senior ngeplak pala junior tuh kayak udah biasa gitu. Nah di Korea kalau gue melihat sekarang budayanya udah mulai agak berubah tuh, udah mulai agak ke barat-baratan, mulai egaliter. Nah STY masih menerapkan itu. Kayak ya kalau zaman dulu kan pelatih ngegampar pemain itu kan biasa gitu. Mungkin STY ya gue nggak tahu ya STY melakukan itu apa enggak, tapi kemungkinan katanya ada cara-cara lama yang masih dipakai. Masih kolot lah ya. Masih kolot, nggak cocok sama pemain-pemain Ulsan. Tapi kalau kita melihat selama ini dia sama pemain-pemain timnas, nggak kejadian ya nggak sih? Atau mungkin pas di Ulsan dia mikirnya, oh ini orang-orang Korea, jadi gue bisa menerapkan cara-cara Korea gitu. Iya, betul. Ya. Kalau di timnas malah dikerjain mulu sama Rido, disiram-siram, dikerjain Diceburin di kolam yang itu tuh yang Dia kan sempat baceng merangkul katanya kayak nggak sopan. Iya. Gimana tuh? Apalagi ada Rido di tim kita, iseng banget kan dia. Bener-bener. Ya, mudah-mudahan ya kekeluargaannya makin inilah ya. Yang isu-isu kita ada gerbong, bukan ada gerbong ya, ada kubu-kubuan ya. Waktu di Persija kubu-kubuan, kubu Brazil, kubu lokal, kubu diaspora. Ya, semoga itu udah cair lah besok di Bisa mana. dilebur sama STY ya. Tapi emang ada kubu-kubuan sih? Nah, gue nggak tahu tuh ada kubu-kubuan atau enggak. Tapi kalau lihat dari faktor bahasa ya sebenarnya
agak alamiah juga gitu lo Alamiah. ngumpul sama orang-orang yang sefrekuensi Sefrekuensi. gitu. Tapi asal nggak ngaruh di lapangan aja sih sebenarnya. Tapi kalau lihat di lapangan terkadang kelihatan. Iya. Siapa mau siapa nggak dioper itu kelihatan tuh kemarin tuh. Dan mudah-mudahan ini nggak terjadi pas era Shin Tae-yong Nim. Sama nih, gue satu lagi yang perlu ditekankan oleh anak-anak The Jack adalah terutama yang cowok-cowok, stop dan jangan pernah manggil STY Opa lagi. Tuh, dengerin tuh. Kenapa? Karena Opa itu adalah panggilan dari Cewek. cewek-cewek untuk cowok-cowok yang lebih tua Lebih di tua. Korea. Kalau cowok-cowok buat yang cowok lebih tua apa? Cowok yang lebih tua, Hyung. Kalau itu kakak ya bahasanya ya. Hyung. Kalau kita Abang manggil lah, abang iya. lah. Kalau kita manggil Yang lebih tua, STY kan ibaratnya udah orang Udah tua tua, lah ya. Iya. Paman lah, ajusi. Ajusi. Nah kalau mau lebih tepat lagi, ya pelatih panggil aja Kam Dong Nim. Kam Dong Nim. Kam Dong Nim. Berarti coach lah ya. Aduh panjang banget Kam Dong nih. Kam Dong Nim itu dulu kayak Korea. Jadi kalau yang cowok-cowok jangan manggil opa-opa, agak lucu juga gitu kedengarannya jadinya. Itu konteksnya jangan opa-opan lah ya. Iya. Hyung berarti Hyung. Hyung atau Ajusi. Ajusi tuh. Hyung atau Ajusi. Atau Kayaknya Kam baru Dong tahu. Nim. Kalau gue senengnya sih panggilnya Kam Dong Nim. Bukan Mister. Bukan. Mister beda lagi. Mister pulang duluan sama Kam Dong Nim di tahun 2002 waktu itu. Apalagi nih kira-kira Vio dari konversi tadi? Iya tadi gue dengerinnya sih inian ya. Bakal ada Piala Presiden Vio. Iya, Itu tapi belum belum tahu pasti kita ya? ikutan atau Belum enggak. tahu. Belum tahu. Tapi kalau misalnya ada tuh lumayan jadi pemanasan buat Shin Tae-yong sih buat Piala Presiden itu kayaknya buat yang Pre-season. 4 deh. Oh iya. Kita nggak ikutan. Iya, iya. Enggak lah. Enggak. Jadi ada dua, yang satu Piala Presiden buat Liga 4, yang satu emang turnamen pemanasan tapi Itu Piala Kemenpora. Oh, Kemenpora ya, bukan presiden Piala lagi ya. Kemenpora. Berarti Liga 4 doang. Liga 4 Liga 3 nggak diajak dua nggak? Liga enggak, emang itu namanya Liga 4. Oh, Piala iya, iya. Presiden. Kan Oh, yang 64 tim itu. Iya kan, ya Liga 1 Super League, Liga 2 Championship, Liga 3 Liga 3 Nusantara. Liga Nusantara. Ini Piala Presiden. Berarti 4. Liga apa? Divisi 4 nggak ini ya? Nggak kayak Liga. Enggak, Kompetisi. Dia tetap ada Bagannya? grup bagan Oh. grup. grupnya kan tuh regional kan. Iya, Nggak ada Taman Timur. Enggak. Enggak. Satu grup tuh bisa sama 3 atau 4 ya. Iya. Dan itu satu grup itu satu tuan rumah. Jadi itu mainnya di Oh, karena Liga Itu langsung Presiden. langsung babak gugur tuh 60 Babak besar. gugur. Nah itu berarti yang tadi yang ditanya ini berarti apa tuh maksudnya Piala? mungkin cup kali Kemenpora, ya. Cup. Iya. Mungkin cup ya. Dan formatnya tuh kayak setahu gue ya, formatnya akan sama seperti musim lalu yang ada Oxford, tim. Oxford United, Oh, ada itu Kemenpora. kayak undangan itu, gitu. iya, Iya, itu pemanasan. Nah iya sih lumayan buat pemanasan Shin Tae-yong. Tapi kayaknya Persija enggak. Nggak ngambil. Kan kita bukan circle-nya mereka. Oh iya benar juga, benar Kita juga. bukan circle yang mereka. Apalagi pelatih kita Shin Tae-yong Apalagi secara kita kita bukan. Sintayong. Nah itu ada kekhawatiran juga nggak tuh Oposisi. kira-kira? Karena kan ya kita sama-sama tahu PSSI sama Shin Tae-yong ini kan sebenarnya Ya, kita lawan lah. Lawan. Kan tujuannya kita ngambil Sintayong untuk melawan itu. Tapi kalian ada harapan nggak buat Piala Liga ntar? Nah itu maksud lu Piala Liga tadi maksud Ya, gua. itu. Oh. kayak Piala Indonesia gitu Iya, ya. Piala Indonesia. Iya. Copa Italia, Copa Kayak Italia. League Cup tapi Kalau gue ya, Oh bukan Piala Indonesia. soalnya nggak ada tim Divisi 2 Liga 2. Oh, Liga 2 ada ya? Setahu gue nggak ada bang. Divisi Soalnya utama tapi dijadiin cup ya. ya kayak Carabao Cup gitu. Iya, tapi Liga Utama itu doang kan? Ah, oh, Nah Mungkin itu ya. sebenarnya bagus juga sih buat Jam terbang pemain jam- muda kan? Ya jam terbang. pertama Buat jam- rotasi juga ya kan. sama jam terbang pemain muda, rotasi sama untuk mengatasi kejenuhan lah. iya. Kejenuhan pemain kalau cuman main di satu liga kan. Kalau cuma main di satu liga ibaratnya kayak bosen. Kelamaan Itu kan juga ya. kebukti lah Persija kemarin di kayak kehabisan bensin kan ya. Betul betul. Nah, yang gue pengen tanya, Persija peringkat 3, kita kasih nggak sih? Gue masih simpang siur tuh. Enggak jadi. Yang Shopee itu nggak. Shopee Udah soalnya drawing kemarin. Udah drawing. Shopee soalnya maunya peringkat 1 sama peringkat 2. Oh, berarti kita Dan yang Challenge League Korea Utara jadi masukin tim. Nah nggak tahu tuh gue. Kemarin soalnya waktu apa Shopee pertama kali kan kebetulan Persija peringkat 2 ya. Iya, mengundurkan diri kan? Nggak mau ikut. Ya udah. Diganti Dewa apa salah? Nggak ada yang ikut. Oh nggak ada yang ikut, gue Dewa sih ikut. Kita nggak pernah ada yang ikut Shopee. Baru ini doang melunak nih. Oh,
Oh. Berarti kita nggak ke Asia nih. Gak kasihan. Iya. Jadi emang pengen Persib aja, sabar aja. 4 kompetisi musim ini. Terus berkompetisi. Iya. Liga Indonesia, Copa, Piala, iya Copa, terus Champions 2 ya, zona Champions 2. 2, Shopee. Sama Shopee. Oh. Lumayan. Udah kayak tim Liga Inggris. Yoi, Ada kompetisi. Nah itu bisa jadi tantangan juga tuh buat Persib ya. Nah sebenarnya kan Persib ini juara ya, apalagi mereka hat-trick juara gitu. Kira-kira lu ngeliat apa sih hal positif yang dimiliki sama Persib yang seharusnya bisa dijadikan pelajaran gitu buat Persija? Menurut gua ini apa yang dimiliki STY sekarang, adaptifnya Bojan Hodak. Soalnya Bojan Hodak itu ya lawan kita tiba-tiba low block, 2 leg main low block mereka. Kadang tiba-tiba high pressing banget mainnya, ngotot banget. Adaptifnya itu sih, dan semoga STY bisa bangun pemain-pemain, mental pemain-pemain Persija sengotot pemain-pemain Persib juga sih menurut gua. Lu gimana? Kalau menurut gua mental Bojan Hodak, faktor Bojan Hodak doang sih. Mentalnya Bojan Hodak tuh bisa ngangkat mental pemainnya Persib Bandung. Ketika dia ketinggalan, ketika dia lagi belum cetak gol, itu bisa benar-benar mentalnya bisa keangkat sama Bojan. Faktor itu sih. Terus ya kita lihat sih Bojan Hodak udah nggak ada. Iya. Igor ya. Igor Tudor. Gimana Noy? Apa tuh? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Gue ngeliatnya bukan pelajaran, tapi gue melihatnya belanja pemain, jadi materi pemain gue dari lihat. Lu belanja mulu emang dari tadi ya? Shopee banget anaknya. Gue dari materi pemain sih, materi pemain dia kan udah mantep tuh dari lini depan sampai lini belakang sampai depan, ditambah dia percaya sama si Bojak yang di tahun pertama langsung juara. Nah itu juga belum tentu, misalnya si Bojan tahun pertama nggak juara tuh belum tentu diperpanjang apa enggak, kayak Marcio Souza ini kan targetnya juara nggak diperpanjang malah masuk. Dan berhubung kan di tahun itu mereka peringkat 4 atau 3 ya. Apa tuh? Mereka pertama kali juara Championship itu ya? Sama Luis Mia ya? 4 kan? 4 iya. Iya maksud gue itu dengan ngasih kepercayaan pelatih sama materi pemain itu sih yang menurut kunci gue Persib. Atau kita harus pakai aplikasi Rusia juga. Sebenarnya itu bisa jadi salah satu solusi juga sih, supaya ketika kita milih pemain tuh nggak cuma berdasarkan rekomendasi agen doang, disodorin nama-nama terus dia tinggal milih. Kan kalau ya namanya agen pasti ngasih highlights video-video pemainnya yang bagus-bagus dong. Iya, bagus aja. Jarang-jarang. Kalau kita pakai aplikasi kayak Y-Scout misalkan, kan kelihatan semua tuh data-data pemainnya seperti apa, berapa musim terakhir dia golnya kayak gimana, recovery ball-nya dan segala macam data-data pendukungnya seperti apa. Jadi bisa ngelihat lebih menyeluruh gitu loh ininya. Nah, menurut lo yang tadi lu tanya pelajaran yang dari menurut lu gimana? Salah satunya mental tadi benar. Kayak Persib tuh walaupun lagi main jelek, mereka bisa maksa untuk menang karena mental juaranya itu yang ditanamin sama Boyan Hodak. Selain itu juga ya dukungan manajemen untuk pelatih itu benar-benar 100% gitu loh, total. Jangan ketika pelatih lagi bagus disanjung, lagi jelek ya udah dibiarin sendiri gitu loh. Harus tetap didukung ketika pelatih sedang down. Justru itu jadi kuncinya. Materi pemain ngaruh nggak sih menurut lu? Nah, materi pemain juga ngaruh lah. Ngaruh kan? Kalau bisa segala pemain yang dibutuhkan, bukan yang dipengenin doang saya, tapi dibutuhkan. Kalau gue harus disediakan. Kemarin kayaknya Persib kuncinya cuma di Barba sama di Bojan Hodak doang. Sama ininya, pelapisnya juga Will, kalau yang satu nggak perform, yang dari cadangan perform. Iya. Kualitas antara cadangan sama inti itu nggak terlalu jauh gitu. Di situ Barba. Bojan Hodak nggak ada. Barba nggak ada. Barba cabut kan jadi. Gue sebenarnya agak menyayangkan sih. Karena gue pengennya kita bisa menang lawan Persib itu ketika mereka lagi peak-peaknya juga gitu loh. Mereka lagi jago-jagonya. Nah, ini Sabtu kan dia ngerekrutin pemain lagi yang lebih bagus tadi. Iya, bisa jadi. Bagus ya ambil bagus. Kita akan lawan. Saya akan lawan. Ya kan? Apalagi nih kira-kira? Apa tadi yang sepanjang lu datang Tio nggak? Bahas apa tadi? Makanya pertanyaan gua nggak keluar nih tadi. Tadi mau nanya apa? Titipan dari Diego tadi, kelemahan dan kelebihan apa dari Persija dan
apa yang paling krusial buat diperbaiki. Terus yang kedua soal agen kenapa? Mendominasi. Kan rumor beredar di media sosial kalau di beberapa klub tuh ada agen-agen yang terlalu mendominasi dalam proses pemilihan atau perekrutan pemain-pemain mereka. Nah, apakah ini terjadi juga di Persija atau enggak? Dan kalau iya, gimana Shin Tae-yong? Tapi nggak keluar kayak gitu. Nggak perlu. Udah tadi gue nungguin ditanya di nonton live tuh. Lu mana nih? Sekarang kan yang udah pasti kan udah disebut sama JJ, sama Hyung JJ. Hyung JJ, thank you Hyung. Thank you Hyung JJ sudah men-spill, walaupun membuat bagian editor pemain Persija. Manajemen mungkin agak ini ya. Ketar-ketir, ya. Peralta, Benvenido. Bienvenido. Pakai nomor berapa kata lu? Nomor 10 kayaknya sih. Kompak banget nih. Timo Bakayoko 14. Pemain kesayangan lu tuh ya, apa kesayangan lu tuh? Enggak, 14 udah Ismet ya. Peralta di Borneo 10 juga ya? 10. Oh, bener dah 10. Nah, pokoknya apapun itu kita berharap STY bisa sukses di Persija. Ya alhamdulillah kok bisa memberikan gelar juara secepatnya, tapi seenggaknya kita bisa melihat kerangka tim dengan identitas yang kuat dan kita bisa lihat pemain-pemain itu benar-benar berjuang 100% ketika mereka main, nggak sekedar menggugurkan kewajiban aja. Kayak di musim ini beberapa pertandingan kita ngeliat itu kan. Mudah-mudahan sepanjang musim mereka Spartan 100% dan kekeluargaannya bisa terwujud. Kita udah bahas segala macam tadi soal STY, tentunya ada euforia juga dan kita berharap juga fans-fans diehardnya STY jadi pengen nonton Persija juga. Bener tuh. Jadi mengembangkan basis-basis baru, basis Persija. Jangan dikatain FOMO nggak apa-apa. Jakarta harus Kita lebih Persija. rangkul sebanyak-banyaknya fans dan ini akan membantu klub juga baik secara moral maupun secara finansial dan ya tetap dukung Persija dan mendoakan yang terbaik buat Persija. Amin. Gue anak Jakarta, gue dukung Persija.